Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Di video kali ini, kita akan masuk ke sebuah kisah yang luar biasa. Kisah tentang salah satu sahabat Nabi yang terkenal dengan keberanian, ketegasan, dan perubahan hidup yang sangat dramatis. Dari seseorang yang dulunya sangat membenci Islam menjadi salah satu pilar terkuat dalam sejarah Islam. Sebelum kita masuk ke ceritanya, seperti biasa, ambil cemilan kalian, siapkan posisi ternyaman, dan pastikan kalian benar-benar fokus. Karena kisah ini bukan cuma sekedar cerita, tapi juga penuh pelajaran yang dalam. Langsung saja, kita mulai. Di kota Mekah yang panas dan keras, di tengah padang pasir yang seolah tak pernah memberi ampun kepada siapapun yang lemah, hiduplah seorang pria yang namanya disegani sekaligus ditakuti. Ia bukan hanya kuat secara fisik, tapi juga memiliki tekad yang tak mudah digoyahkan. Namanya Umar bin Khattab. Sosok ini dikenal oleh masyarakat Quraisy sebagai pria yang tegas, berani, dan tidak pernah ragu mengambil keputusan, bahkan jika keputusan itu menyakitkan bagi orang lain. Dalam dunia yang menjunjung tinggi kehormatan suku dan kekuatan, Umar adalah representasi sempurna dari nilai-nilai tersebut. Ia tinggi besar, langkahnya mantap, tatapannya tajam, dan suaranya keras. Ketika ia berjalan di pasar, orang-orang memberi jalan. Ketika ia berbicara, orang-orang mendengarkan. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang jauh lebih kuat dari sekedar fisik, yaitu keyakinannya terhadap tradisi nenek moyangnya. Sejak kecil, Umar dibesarkan dalam lingkungan yang memuja berhala. Ia diajarkan bahwa kehormatan suku adalah segalanya, bahwa perubahan adalah ancaman, dan bahwa siapapun yang mencoba merusak tatanan harus dilawan. Maka, ketika ajaran baru mulai muncul di Mekah, ajaran yang dibawa oleh seorang pria bernama Muhammad, Umar melihatnya bukan sebagai kebenaran, melainkan sebagai ancaman besar. Baginya, Islam bukan sekedar agama baru, tapi sebuah pemberontakan terhadap sistem yang sudah lama berdiri. Ia melihat orang-orang mulai meninggalkan berhala, mulai berbicara tentang satu Tuhan, mulai merendahkan perbedaan status antara budak dan tuan. Semua itu bertentangan dengan apa yang selama ini ia yakini. Dan dari situlah, kebencian itu mulai tumbuh. Awalnya, mungkin hanya rasa tidak suka. Namun seiring waktu, rasa itu berubah menjadi kemarahan yang membara. Umar tidak bisa menerima kenyataan bahwa orang-orang yang ia kenal, bahkan dari kalangan keluarganya sendiri, mulai mengikuti ajaran Muhammad. Ia merasa dikhianati. Ia merasa bahwa dunia yang ia kenal perlahan runtuh. Dan dalam pikirannya, satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini adalah dengan kekuatan. Ia mulai terlibat langsung dalam penindasan terhadap kaum muslimin. Tidak seperti yang lain yang hanya mencaci atau menjauh, Umar turun tangan sendiri. Ia menyiksa, memukul, dan menekan siapapun yang diketahui memeluk Islam, terutama mereka yang lemah dan tidak memiliki perlindungan. Banyak budak menjadi korban kekejamannya. Mereka diseret di bawah terik matahari, dipukul tanpa ampun, dipaksa untuk meninggalkan keyakinan mereka. Umar tidak melihat mereka sebagai manusia yang memiliki hak untuk memilih, melainkan sebagai bagian dari sistem yang harus dikendalikan. Dalam setiap pukulan yang ia berikan, ia merasa sedang melakukan hal yang benar. Ia merasa sedang menyelamatkan masyarakatnya dari kehancuran. Dan yang lebih berbahaya, ia melakukannya dengan keyakinan penuh bahwa ia berada di pihak yang benar. Tidak ada keraguan dalam dirinya, tidak ada rasa bersalah, hanya keyakinan dan kemarahan. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang mulai bergerak pelan di dalam hatinya. Sesuatu yang kecil, hampir tak terasa, tapi terus ada. Setiap kali ia melihat orang-orang yang disiksanya tetap bertahan dalam keyakinan mereka, ia mulai bertanya dalam hati, mengapa mereka tidak menyerah? Apa yang membuat mereka begitu kuat? Mengapa mereka lebih memilih disiksa daripada kembali ke kehidupan lama mereka? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah ia ucapkan,
Bahkan mungkin ia coba tekan dalam-dalam, tapi pertanyaan itu tetap ada. Dan semakin lama, semakin sulit diabaikan. Suatu malam, setelah hari yang panjang penuh kemarahan, Umar duduk sendirian. Suara Mekah mulai meredah, angin malam membawa sedikit kesejukan. Namun, hatinya tidak tenang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua yang ia lakukan adalah benar, bahwa kekerasan yang ia lakukan adalah demi kehormatan. Tapi entah kenapa, bayangan wajah-wajah yang ia sakiti terus muncul di pikirannya. Wajah yang penuh luka, tapi juga penuh keteguhan. Itu bukan tatapan orang yang kalah, itu bukan tatapan orang yang ragu, dan hal itu mengganggunya. Namun, Umar adalah Umar. Ia bukan orang yang mudah goyah. Ia menolak perasaan itu. Ia menganggapnya sebagai kelemahan. Dan seperti biasa, cara terbaik untuk menutupi keraguan adalah dengan memperkuat keyakinan. Maka keesokan harinya, Umar kembali menjadi Umar yang keras. Ia kembali ke jalanan, kembali menegakkan apa yang ia anggap sebagai kebenaran. Ia berbicara lebih lantang, bertindak lebih tegas, dan menekan lebih keras. Seolah dengan semua itu, ia bisa membungkam suara kecil di dalam hatinya. Di sisi lain, penyebaran Islam tidak berhenti. Meskipun ditekan, ajaran itu terus menyebar. Bahkan secara diam-diam, semakin banyak yang tertarik. Mereka melihat sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata. Dan semakin banyak yang masuk Islam, semakin besar pula kemarahan Umar. Ia merasa seperti kehilangan kendali. Dunia yang dulu ia pahami kini berubah terlalu cepat, dan ia tidak menyukai itu. Hingga suatu titik, kemarahan itu mencapai puncaknya. Umar tidak lagi ingin sekedar menekan atau menyiksa, ia ingin mengakhiri semuanya. Dalam pikirannya, semua ini bermula dari satu orang, Muhammad. Jika orang itu tidak ada, maka semuanya akan kembali seperti semula. Tidak ada lagi ajaran baru, tidak ada lagi perpecahan, tidak ada lagi kegelisahan. Maka, ia membuat keputusan yang mengerikan, namun dalam pikirannya terasa sangat logis. Ia akan membunuh Muhammad. Keputusan itu tidak diambil dengan ragu, ia tidak butuh waktu lama untuk mempertimbangkan. Baginya, ini adalah solusi, ini adalah cara untuk mengembalikan keseimbangan. Maka dengan tekad bulat, Umar mengambil pedangnya. Pedang itu bukan sekedar senjata, tapi simbol dari niatnya. Langkahnya berat, tapi pasti. Setiap langkah yang ia ambil mendekatkannya pada sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya, meskipun saat itu ia belum menyadarinya. Orang-orang yang melihatnya tahu bahwa ada sesuatu yang berbeda. Wajahnya lebih tegang dari biasanya, tatapannya lebih tajam, aura di sekelilingnya terasa berat. Namun tidak ada yang berani bertanya, tidak ada yang berani menghalangi. Umar berjalan seperti badai yang siap menghancurkan apapun. Dalam hatinya, tidak ada ruang untuk keraguan, hanya ada satu tujuan. Namun di balik semua itu, takdir sedang bekerja dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Perjalanan yang ia kira akan menjadi akhir dari segalanya, justru akan menjadi awal dari perubahan terbesar dalam hidupnya. Dan Umar masih belum tahu bahwa langkah yang ia ambil hari itu bukan menuju pembunuhan, tapi menuju hidayah. Pagi itu Mekah belum sepenuhnya ramai, tapi udara sudah terasa panas dan tegang. Umar bin Khattab berjalan dengan langkah cepat, pedang tergenggam di tangannya. Sorot matanya tajam, penuh tekad. Tidak ada keraguan, tidak ada ragu-ragu dalam setiap langkahnya. Orang-orang yang melihatnya hanya bisa menyingkir perlahan, memberi jalan tanpa berani bertanya. Mereka tahu ketika Umar berjalan seperti itu, berarti ada sesuatu yang besar akan terjadi. Dan kali ini, aura yang dibawanya berbeda, lebih gelap, lebih berat, seolah membawa keputusan yang tidak bisa ditarik kembali. Dalam hatinya, hanya ada satu tujuan, mengakhiri Muhammad. Baginya, ini bukan sekedar tindakan nekat, tapi sebuah keputusan besar untuk menyelamatkan Mekah dari perpecahan. Ia membayangkan setelah itu, semuanya akan kembali normal. Tidak ada lagi ajaran baru, tidak ada lagi orang-orang yang diam-diam meninggalkan kepercayaan lama. Semua akan kembali seperti dulu. Setidaknya, itulah yang ia yakini. Namun di tengah perjalanannya, seseorang menghadangnya. Seorang pria yang mengenalnya dengan baik, melihat arah langkah Umar yang tidak biasa.
Ia menghentikan Umar, mencoba membaca situasi dari wajah keras itu. "Kau mau kemana, Umar?" tanyanya dengan hati-hati. Umar tidak menyembunyikan niatnya. Dengan suara dingin dan penuh kepastian, ia menjawab, "Aku akan membunuh Muhammad." Kalimat itu keluar begitu saja, tanpa beban, tanpa ragu-ragu, seolah itu adalah hal yang wajar untuk dilakukan. Pria itu terkejut, tapi ia tahu Umar bukan orang yang bisa dihentikan dengan larangan biasa. Maka ia memilih cara lain, cara yang lebih tajam, mengalihkan arah. Ia berkata, "Sebelum kau lakukan itu, lebih baik kau urus dulu keluargamu sendiri. Kau tahu, adikmu dan suaminya sudah mengikuti ajaran Muhammad." Kalimat itu seperti hantaman keras yang langsung menghantam kesadaran Umar. Wajahnya berubah. Amarah yang tadi terarah berbalik arah dengan cepat. Tanpa banyak bicara, Umar langsung berbalik. Langkahnya kini lebih cepat, bahkan lebih berat. Jika sebelumnya ia membawa niat membunuh seseorang yang ia anggap musuh, sekarang ia merasa dikhianati oleh darah dagingnya sendiri. Baginya, ini jauh lebih menyakitkan. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa keluarganya sendiri berpaling dari apa yang ia yakini sebagai kebenaran. Sesampainya di rumah adiknya, ia belum masuk, namun dari luar ia mendengar sesuatu. Suara lirih seperti orang membaca, tapi bukan bacaan biasa. Ada ritme yang berbeda, ada kedalaman yang aneh, sesuatu yang membuatnya berhenti sejenak. Ia tidak mengerti apa yang didengarnya, tapi ada sesuatu yang terasa asing sekaligus menarik. Namun perasaan itu hanya bertahan sesaat sebelum amarah kembali menguasai dirinya. Dengan kasar, Umar langsung masuk. Pintu terbuka dengan keras. Suasana di dalam langsung berubah. Adiknya dan suaminya terkejut. Mereka baru saja membaca ayat-ayat Al-Quran, dan suara yang tadi didengar Umar adalah bacaan itu. Umar melihat lembaran di tangan mereka, dan tanpa berpikir panjang, ia langsung meluapkan amarahnya. Ia memukul, mendorong, dan membuat suasana menjadi kacau dalam sekejap. Adiknya mencoba bertahan, meskipun ketakutan jelas terlihat di wajahnya. Suaminya berusaha melindungi, tapi kekuatan Umar terlalu besar. Dalam kemarahan itu, Umar terus menekan, menuntut jawaban, menuntut mereka kembali ke kepercayaan lama. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Di tengah rasa sakit dan tekanan, adiknya justru berkata dengan suara tegas, "Ya, kami telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Lakukan apa yang kau mau." Kalimat itu menghantam Umar lebih keras dari pukulan apapun. Ia berhenti. Tangannya yang tadi terangkat perlahan turun. Untuk sesaat, ruangan itu menjadi hening. Umar melihat adiknya, melihat luka di wajahnya, melihat keberanian yang tidak ia duga. Itu bukan suara orang yang takut. Itu bukan suara orang yang dipaksa. Itu adalah suara keyakinan. Dan disitulah sesuatu mulai berubah. Tatapan Umar perlahan bergeser ke lembaran yang tadi mereka baca. Rasa penasaran mulai muncul, bercampur dengan sisa amarah yang belum sepenuhnya hilang. Dengan suara yang masih berat, ia berkata, "Berikan itu padaku." Namun adiknya menolak. Ia tahu siapa Umar. Ia tahu bagaimana sikapnya. Ia tidak ingin lembaran itu diperlakukan dengan kasar. Maka ia berkata bahwa Umar harus membersihkan dirinya terlebih dahulu sebelum menyentuhnya. Permintaan itu sederhana, tapi bagi Umar itu seperti tantangan. Namun entah kenapa, kali ini ia tidak marah. Ia menurut. Ia membersihkan dirinya, lalu kembali dengan sikap yang sedikit berbeda. Tidak sekeras sebelumnya, tidak seganas tadi. Ada sesuatu yang mulai mereda dalam dirinya. Akhirnya, lembaran itu diberikan. Umar mengambilnya dengan tangan yang masih sedikit bergetar, entah karena sisa emosi atau karena sesuatu yang belum ia pahami. Ia mulai membaca, kata demi kata, kalimat demi kalimat, dan disitulah, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Umar merasakan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ini bukan syair, bukan puisi, bukan kata-kata manusia biasa. Setiap ayat yang ia baca terasa seperti langsung berbicara kepadanya, seolah menembus lapisan keras di dalam hatinya, menyentuh sesuatu yang selama ini terkunci. Nafasnya mulai berubah, tatapannya yang tadinya tajam mulai melembut. Waktu seolah melambat, dan dunia di sekitarnya seakan menghilang. Ia membaca lebih dalam,
Dan semakin ia membaca, semakin ia merasa kecil. Selama ini ia merasa paling benar, paling kuat, paling tahu segalanya. Tapi di hadapan kata-kata ini, semua itu runtuh. Ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Sesuatu yang tidak bisa dilawan dengan kekuatan, tidak bisa dihentikan dengan pedang. Matanya mulai berkaca-kaca. Hatinya yang selama ini keras seperti batu, perlahan retak. Tidak ada yang memaksanya, tidak ada yang mengancamnya, tidak ada tekanan. Hanya kata-kata, namun dampaknya lebih kuat dari apapun yang pernah ia rasakan. Dalam diam, Umar bergumam pelan, mengakui dalam hatinya bahwa ini bukan perkataan manusia. Dan di titik itu, tanpa ia sadari, niatnya telah berubah. Pedang yang tadi ia bawa untuk membunuh, kini terasa tidak berarti. Amarah yang tadi membakar, kini padam, digantikan oleh rasa yang baru. Rasa ingin tahu, rasa takut, dan harapan yang aneh. Umar perlahan menurunkan lembaran itu. Ia tidak lagi sama seperti saat ia masuk ke rumah itu. Ada sesuatu yang telah berubah dalam dirinya, sesuatu yang tidak bisa ia kembalikan seperti semula. Ia menatap adiknya, bukan lagi dengan amarah, tapi dengan kebingungan dan kesadaran yang baru tumbuh. Dengan suara yang lebih pelan, ia bertanya, "Di mana Muhammad?" Pertanyaan itu sederhana, tapi maknanya sangat dalam. Karena untuk pertama kalinya, Umar tidak mencari Muhammad untuk membunuhnya. Ia mencari untuk menemukan kebenaran. Dan langkah berikutnya yang akan ia ambil akan mengubah bukan hanya hidupnya, tapi juga arah sejarah Islam selamanya. Langkah Umar kali ini terasa berbeda. Jika sebelumnya setiap pijakan kakinya dipenuhi amarah dan niat menghancurkan, kini langkah itu dipenuhi sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan lagi amarah yang membakar, melainkan kegelisahan yang dalam. Tangannya masih menggenggam pedang, namun bukan sebagai simbol ancaman, melainkan seolah hanya kebiasaan yang belum sempat ia lepaskan. Wajahnya masih keras, tapi di dalam hatinya terjadi pertarungan hebat yang tidak dilihat oleh siapapun. Kata-kata yang tadi ia baca terus terngiang di pikirannya, berulang-ulang, menembus kesadarannya, menyentuh sesuatu yang selama ini terkunci. Nafasnya mulai berubah, tatapannya yang tadinya tajam mulai melembut. Waktu seolah melambat, dan dunia di sekitarnya seakan menghilang. Ia membaca lebih dalam, dan semakin ia membaca, semakin ia merasa kecil. Selama ini ia merasa paling benar, paling kuat, paling tahu segalanya. Tapi di hadapan kata-kata ini, semua itu runtuh. Ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Sesuatu yang tidak bisa dilawan dengan kekuatan, tidak bisa dihentikan dengan pedang. Matanya mulai berkaca-kaca. Hatinya yang selama ini keras seperti batu, perlahan retak. Tidak ada yang memaksanya, tidak ada yang mengancamnya, tidak ada tekanan. Hanya kata-kata, namun dampaknya lebih kuat dari apapun yang pernah ia rasakan. Dalam diam, Umar bergumam pelan, mengakui dalam hatinya bahwa ini bukan perkataan manusia. Dan di titik itu, tanpa ia sadari, niatnya telah berubah. Pedang yang tadi ia bawa untuk membunuh, kini terasa tidak berarti. Amarah yang tadi membakar, kini padam, digantikan oleh rasa yang baru. Rasa ingin tahu, rasa takut, dan harapan yang aneh. Umar perlahan menurunkan lembaran itu. Ia tidak lagi sama seperti saat ia masuk ke rumah itu. Ada sesuatu yang telah berubah dalam dirinya, sesuatu yang tidak bisa ia kembalikan seperti semula. Ia menatap adiknya, bukan lagi dengan amarah, tapi dengan kebingungan dan kesadaran yang baru tumbuh. Dengan suara yang lebih pelan, ia bertanya, "Di mana Muhammad?" Pertanyaan itu sederhana, tapi maknanya sangat dalam. Karena untuk pertama kalinya, Umar tidak mencari Muhammad untuk membunuhnya. Ia mencari untuk menemukan kebenaran. Dan langkah berikutnya yang akan ia ambil akan mengubah bukan hanya hidupnya, tapi juga arah sejarah Islam selamanya. Langkah Umar kali ini terasa berbeda. Jika sebelumnya setiap pijakan kakinya dipenuhi amarah dan niat menghancurkan, kini langkah itu dipenuhi sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan lagi amarah yang membakar, melainkan kegelisahan yang dalam.
Tangannya masih menggenggam pedang, namun bukan sebagai simbol ancaman, melainkan seolah hanya kebiasaan yang belum sempat ia lepaskan. Wajahnya masih keras, tapi di dalam hatinya terjadi pertarungan hebat yang tidak dilihat oleh siapapun. Kata-kata yang tadi ia baca terus terngiang di pikirannya, berulang-ulang, menembus kesadarannya, menyentuh sesuatu yang selama ini terkunci. Nafasnya mulai berubah, tatapannya yang tadinya tajam mulai melembut. Waktu seolah melambat, dan dunia di sekitarnya seakan menghilang. Ia membaca lebih dalam, dan semakin ia membaca, semakin ia merasa kecil. Selama ini ia merasa paling benar, paling kuat, paling tahu segalanya. Tapi di hadapan kata-kata ini, semua itu runtuh. Ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Sesuatu yang tidak bisa dilawan dengan kekuatan, tidak bisa dihentikan dengan pedang. Matanya mulai berkaca-kaca. Hatinya yang selama ini keras seperti batu, perlahan retak. Tidak ada yang memaksanya, tidak ada yang mengancamnya, tidak ada tekanan. Hanya kata-kata, namun dampaknya lebih kuat dari apapun yang pernah ia rasakan. Dalam diam, Umar bergumam pelan, mengakui dalam hatinya bahwa ini bukan perkataan manusia. Dan di titik itu, tanpa ia sadari, niatnya telah berubah. Pedang yang tadi ia bawa untuk membunuh, kini terasa tidak berarti. Amarah yang tadi membakar, kini padam, digantikan oleh rasa yang baru. Rasa ingin tahu, rasa takut, dan harapan yang aneh. Umar perlahan menurunkan lembaran itu. Ia tidak lagi sama seperti saat ia masuk ke rumah itu. Ada sesuatu yang telah berubah dalam dirinya, sesuatu yang tidak bisa ia kembalikan seperti semula. Ia menatap adiknya, bukan lagi dengan amarah, tapi dengan kebingungan dan kesadaran yang baru tumbuh. Dengan suara yang lebih pelan, ia bertanya, "Di mana Muhammad?" Pertanyaan itu sederhana, tapi maknanya sangat dalam. Karena untuk pertama kalinya, Umar tidak mencari Muhammad untuk membunuhnya. Ia mencari untuk menemukan kebenaran. Dan langkah berikutnya yang akan ia ambil, akan mengubah bukan hanya hidupnya, tapi juga arah sejarah Islam selamanya. Langkah Umar kali ini terasa berbeda. Jika sebelumnya setiap pijakan kakinya dipenuhi amarah dan niat menghancurkan, kini langkah itu dipenuhi sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan lagi kemarahan yang membakar, melainkan kegelisahan yang dalam. Tangannya masih menggenggam pedang, namun bukan sebagai simbol ancaman, melainkan seolah hanya kebiasaan yang belum sempat ia lepaskan. Wajahnya masih keras, tapi di dalam hatinya terjadi pertarungan hebat yang tidak terlihat oleh siapapun. Kata-kata yang tadi ia baca terus terngiang di pikirannya, berulang-ulang menembus kesadarannya, mengguncang keyakinan yang selama ini ia pegang erat. Di sepanjang jalan menuju tempat Nabi Muhammad berada, Umar tidak lagi memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Ia berjalan seperti seseorang yang sedang mencari jawaban, bukan seseorang yang sedang membawa ancaman. Namun orang-orang tetap melihatnya dengan rasa takut. Mereka masih mengenal Umar yang lama, Umar yang kejam, Umar yang tanpa ragu menyiksa siapapun yang berani mengikuti ajaran Islam. Tidak ada yang tahu bahwa di balik wajah keras itu sedang terjadi perubahan besar yang tidak bisa dihentikan. Sementara itu, di sebuah rumah sederhana yang menjadi tempat berkumpulnya kaum muslimin secara diam-diam, suasana sedang tenang. Mereka berkumpul, belajar, dan menguatkan satu sama lain di tengah tekanan yang terus datang dari kaum Quraisy. Tempat itu menjadi ruang aman, meskipun selalu dibayangi rasa kekhawatiran. Mereka tahu, jika keberadaan mereka diketahui oleh sosok seperti Umar, maka semuanya bisa berakhir buruk. Dan kekhawatiran itu menjadi kenyataan. Seseorang datang dengan nafas tergesa-gesa, membawa kabar yang membuat suasana langsung berubah tegang. Umar sedang menuju ke sini." Kalimat itu cukup untuk membuat semua orang terdiam. Wajah-wajah yang tadi tenang berubah pucat. Mereka tahu siapa Umar. Mereka tahu apa yang bisa ia lakukan. Tidak sedikit dari mereka yang pernah merasakan kekejamannya secara langsung. Beberapa sahabat langsung bersiap, bukan untuk menyerang, tapi untuk berjaga. Ada yang merasa takut, ada yang gelisah, ada yang tidak tahu harus berbuat apa. Namun di tengah ketegangan itu, Nabi Muhammad tetap tenang. Tidak ada kepanikan di wajah beliau, tidak ada rasa takut.
Seolah beliau sudah mengetahui bahwa apapun yang akan terjadi, itu adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Ketukan keras terdengar di pintu. Semua terdiam. Tidak ada yang berani bergerak. Nafas terasa berat. Suasana menjadi sangat hening. Hanya suara jantung yang seakan berdetak lebih keras dari biasanya. Umar berada di luar. Sosok yang selama ini menjadi ancaman terbesar, kini berdiri hanya beberapa langkah dari mereka. Salah satu sahabat mengintip dari celah kecil, dan benar saja, itu Umar. Dengan pedangnya di tangannya, berdiri tegak, menunggu pintu dibuka. Ketegangan semakin memuncak. Sebagian sahabat merasa ini adalah akhir. Namun di tengah situasi itu, Nabi Muhammad memberikan isyarat untuk membuka pintu. Keputusan itu mengejutkan banyak orang, namun tidak ada yang membantah. Pintu perlahan dibuka. Umar berdiri di sana. Tatapannya masih tajam, tubuhnya masih tegap, namun ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Para sahabat menatapnya dengan waspada, beberapa bahkan bersiap jika sesuatu terjadi. Namun Umar tidak langsung bergerak. Ia hanya berdiri, seolah sedang menahan sesuatu di dalam dirinya. Kemudian ia melangkah masuk. Setiap langkahnya terasa berat, bukan karena ragu, tapi karena apa yang ia rasakan di dalam hatinya jauh lebih berat dari apapun yang pernah ia hadapi sebelumnya. Ia melihat orang-orang di dalam ruangan itu, orang-orang yang dulu ia anggap lemah, orang-orang yang pernah ia sakiti. Namun kali ini, ia tidak melihat mereka dengan pandangan yang sama. Matanya kemudian tertuju pada satu sosok, Nabi Muhammad. Untuk beberapa detik, waktu seolah berhenti. Umar menatap beliau, dan di dalam tatapan itu, semua yang ia rasakan bercampur menjadi satu. Penyesalan, rasa ingin tahu, ketakutan, dan harapan. Ini adalah orang yang selama ini ia benci, orang yang ingin ia kunuh, tapi kini ia berdiri di hadapannya bukan sebagai musuh, tapi sebagai seseorang yang mencari jawaban. Nabi Muhammad tidak menunjukkan rasa takut, beliau justru melangkah dekat. Sikap tenang itu justru membuat Umar semakin terguncang. Tidak ada kebencian di wajah Nabi, tidak ada kemarahan, tidak ada balas dendam, hanya ketenangan dan ketegasan yang lembut. Dengan suara yang dalam, Nabi bertanya, "Untuk apa engkau datang, wahai Umar?" Pertanyaan itu sederhana, tapi menghantam langsung ke dalam hati Umar. Ia tidak bisa menjawab dengan cepat. Semua kata-kata yang ia siapkan seolah hilang. Ia yang biasanya tegas dan penuh keyakinan, kini justru merasa kecil. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Umar tidak tahu harus berkata apa. Namun akhirnya, ia mengumpulkan keberanian. Dengan suara yang tidak lagi sekeras biasanya, ia berkata, "Aku datang untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya." Ruangan itu seketika hening. Tidak ada yang langsung bereaksi. Seolah semua orang butuh waktu untuk mencerna apa yang baru saja mereka dengar. Umar, orang yang paling keras menentang, kini berdiri di hadapan mereka dan menyatakan keimanannya. Ini bukan sekedar perubahan biasa, ini adalah sesuatu yang hampir tidak bisa dipercaya. Beberapa sahabat saling berpandangan, ada yang menahan air mata, ada yang masih tidak percaya. Namun Nabi Muhammad langsung menyambutnya. Tidak ada keraguan, tidak ada pertanyaan tambahan. Beliau tahu, ini adalah momen besar. Umar melangkah lebih dekat, dan disitulah, dengan hati yang telah luluh, ia mengucapkan syahadat. Kalimat yang sederhana, tapi mengubah segalanya. Begitu kalimat itu selesai diucapkan, suasana yang tadi tegang berubah menjadi haru. Beberapa sahabat tidak bisa menahan air mata. Ada yang mengucapkan takbir dengan suara lantang. Ruangan yang tadi dipenuhi rasa takut, kini dipenuhi rasa syukur. Dan Umar berdiri di tengah semua itu sebagai orang yang baru. Bukan lagi Umar yang kejam, bukan lagi Umar yang penuh kebencian, tapi Umar yang telah menemukan kebenaran. Perubahan itu tidak hanya terjadi di lisannya, tapi juga di hatinya. Ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Beban yang selama ini ia bawa seolah terangkat. Kebingungan yang tadi mengganggunya, kini digantikan dengan kejelasan. Namun yang paling mengejutkan, perubahan itu tidak membuatnya menjadi lemah. Justru sebaliknya, ia tetap Umar yang kuat, tegas, dan berani. Tapi kali ini, semuanya berada di jalan yang berbeda, di jalan kebenaran.
Dan dari sinilah, babak baru dalam hidup Umar dimulai. Babak yang tidak hanya akan mengubah dirinya, tapi juga akan mengubah sejarah Islam selamanya. Masuknya Umar ke dalam Islam bukan sekedar penambahan satu orang dalam barisan kaum muslimin. Itu adalah titik balik yang mengguncangkan keseimbangan di Mekah. Selama ini, kaum muslim hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Mereka beribadah secara sembunyi-sembunyi, berkumpul diam-diam, dan selalu waspada terhadap ancaman dari kaum Quraisy. Namun ketika Umar bin Khattab mengucapkan syahadatnya, sesuatu yang besar berubah. Bukan hanya jumlah mereka yang bertambah, tapi kekuatan mental mereka meningkat secara drastis. Umar tidak membutuhkan waktu lama untuk menunjukkan siapa dirinya. Ia tidak seperti sebagian orang yang menyembunyikan keimanannya karena takut. Umar justru melakukan sebaliknya. Begitu ia yakin, ia ingin seluruh Mekah tahu. Ia ingin orang-orang yang selama ini mengenalnya sebagai penentang Islam melihat sendiri bahwa ia kini berada di sisi yang berbeda. Dan keputusan itu bukan tanpa risiko. Ia tahu betul konsekuensinya. Ia tahu bagaimana kerasnya kaum Quraisy terhadap siapapun yang keluar dari tradisi mereka. Tapi bagi Umar, setelah menemukan kebenaran, tidak ada lagi alasan untuk bersembunyi. Ia mendatangi salah satu tokoh Quraisy yang dikenal tidak bisa menyimpan rahasia. Dengan tenang, ia mengatakan bahwa ia telah masuk Islam. Seperti yang ia duga, berita itu menyebar dengan cepat. Dalam waktu singkat, kabar tentang Umar menyebar ke seluruh penjuru Mekah. Orang-orang terkejut, tidak percaya, bahkan ada yang menganggap itu mustahil. Bagaimana mungkin Umar, orang yang selama ini menjadi simbol perlawanan Islam, justru menjadi bagian dari Islam itu sendiri? Reaksi pun bermunculan. Sebagian marah, sebagian bingung, sebagian tidak percaya. Namun satu hal yang pasti, semua mata kini tertuju pada Umar. Dan Umar tidak mundur. Ia justru melangkah lebih jauh. Jika sebelumnya kaum muslimin takut untuk beribadah secara terbuka, Umar datang dengan gagasan yang berani. Ia mendatangi Nabi Muhammad dan berkata bahwa tidak seharusnya mereka terus bersembunyi. Ia ingin Islam tampil terang-terangan. Ia ingin semua orang melihat bahwa mereka tidak takut. Awalnya memang situasi belum sepenuhnya aman, tapi keberanian Umar memberikan energi baru. Akhirnya, untuk pertama kalinya, kaum muslimin keluar secara terbuka dalam dua barisan. Salah satu barisan dipimpin oleh Hamzah, dan yang lainnya dipimpin oleh Umar. Mereka berjalan menuju Ka'bah. Langkah mereka mantap, wajah mereka penuh keyakinan. Orang-orang Quraisy hanya bisa melihat dengan terkejut. Ini bukan lagi kelompok kecil yang bersembunyi. Ini adalah barisan yang berdiri dengan berani. Umar berjalan di depan. Tatapannya lurus, tidak ada rasa takut. Saat mereka tiba di Ka'bah, mereka mulai melaksanakan ibadah secara terbuka. Itu adalah momen yang sangat besar. Selama ini tempat itu adalah pusat kekuasaan Quraisy, dan kini di tempat itu juga Islam berdiri dengan berani. Beberapa orang Quraisy mencoba mendekat, mencoba menekan, mencoba menunjukkan bahwa mereka masih berkuasa. Tapi kali ini berbeda. Umar berdiri di sana. Ia tidak mundur. Ia tidak diam. Siapapun yang mencoba mengganggu akan berhadapan langsung dengannya. Dan semua orang tahu, menghadapi Umar bukan perkara mudah. Sejak saat itu, posisi kaum muslimin berubah. Mereka tidak lagi sepenuhnya lemah. Mereka memiliki seseorang yang tidak hanya berani, tapi juga ditakuti oleh musuh-musuh mereka. Umar menjadi pelindung, bukan dengan kata-kata, tapi dengan kehadiran dan tindakannya. Namun perubahan di dalam diri Umar bukan hanya terlihat dari keberaniannya di luar. Di dalam dirinya ada perubahan yang jauh lebih dalam. Ia yang dulu keras tanpa arah, kini menjadi tegas dengan tujuan. Ia yang dulu menggunakan kekuatannya untuk menindas, kini menggunakan kekuatannya untuk melindungi. Ia tidak menghilangkan sifat aslinya. Ketegasan, keberanian, dan kekuatan itu tetap ada. Tapi semuanya kini berada di jalan yang benar. Ia menjadi sangat sensitif terhadap keadilan. Jika dulu ia tidak ragu menyakiti orang lain demi mempertahankan tradisi, kini ia tidak ragu berdiri melawan siapapun yang berbuat zolim, bahkan jika itu berarti melawan orang-orang dari kalangannya sendiri. Ia mulai memahami bahwa kekuatan sejati bukanlah menindas yang lemah, tapi melindungi mereka. Keberanian Umar juga memberikan dampak besar pada mental kaum muslimin lainnya. Mereka yang dulu takut,
kini mulai berani. Mereka yang dulu ragu, kini mulai yakin. Kehadiran Umar seperti tembok pelindung yang membuat mereka merasa lebih aman. Dan itu bukan hanya perasaan, itu adalah kenyataan. Namun tentu saja, perubahan ini tidak membuat kaum Quraisy diam. Justru sebaliknya, mereka semakin merasa terancam. Mereka melihat bahwa Islam tidak lagi bisa dianggap remeh. Jika sebelumnya mereka hanya menghadapi kelompok kecil yang bisa ditekan, kini mereka menghadapi kelompok yang mulai berani melawan. Dan di garis depan kelompok itu, ada Umar. Tekanan pun semakin meningkat. Ancaman menjadi lebih serius. Namun, Umar tidak mundur. Ia sudah melewati titik di mana ia bisa kembali. Ia sudah merasakan kebenaran, dan itu cukup untuk membuatnya berdiri teguh. Salah satu momen yang menunjukkan betapa beraninya Umar adalah ketika ia memutuskan untuk berhijrah ke Madinah. Berbeda dengan kaum muslimin lain yang pergi diam-diam untuk menghindari gangguan, Umar justru melakukannya secara terbuka. Ia mendatangi Ka'bah, melaksanakan tawaf, lalu berdiri di hadapan orang-orang Quraisy dan berkata dengan lantang bahwa ia akan pergi. Bahkan ia menantang siapapun yang ingin menghentikannya untuk datang dan menghadapinya secara langsung. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berani. Itulah Umar. Seseorang yang dulunya menjadi ancaman bagi Islam, kini menjadi tameng terkuatnya. Perjalanan hidupnya berubah secara drastis, tapi bukan berarti menjadi lebih mudah. Justru tanggung jawabnya menjadi lebih besar. Ia tidak hanya menjaga dirinya sendiri, tapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga umat. Dan dari titik ini, Umar tidak hanya dikenal sebagai sahabat biasa. Ia mulai dikenal sebagai salah satu pilar utama dalam sejarah Islam. Seseorang yang keberaniannya tidak hanya mengubah dirinya, tapi juga mengubah arah perjuangan. Dan kisahnya belum selesai. Perjalanan Umar bin Khattab tidak berhenti pada keberaniannya di Mekah atau saat ia menyatakan keimanannya secara terbuka. Justru setelah itu, hidupnya memasuki fase yang jauh lebih berat. Fase di mana setiap keputusan, setiap tindakan, dan setiap kata yang ia ucapkan memiliki dampak besar bukan hanya bagi dirinya, tapi bagi seluruh umat. Umar yang dulu dikenal keras dan tanpa ampun, kini berubah menjadi sosok yang jauh lebih dalam. Ketegasannya tetap ada, bahkan semakin kuat. Namun kini dibalut dengan kesadaran, tanggung jawab, dan rasa takut kepada Allah yang begitu besar. Di Madinah, Umar menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad. Ia selalu berada di sisi beliau dalam berbagai peristiwa penting. Dalam peperangan, ia berdiri di garis depan. Dalam musyawarah, ia menjadi salah satu yang paling lantang menyuarakan pendapatnya. Namun yang membuatnya berbeda bukan hanya keberaniannya, melainkan kejujurannya. Ia tidak takut menyampaikan apa yang ia yakini benar, bahkan jika itu berarti berbeda pendapat. Dan justru karena itulah, ia menjadi sosok yang sangat dihormati. Namun di balik semua itu, Umar adalah pribadi yang sangat keras terhadap dirinya sendiri. Ia tidak pernah merasa cukup. Ia tidak pernah merasa aman dari kesalahan. Ia sering mengingat masa lalunya, masa di mana ia pernah menyiksa orang-orang yang kini menjadi saudaranya sendiri. Kenangan itu tidak ia lupakan. Justru itu yang membuatnya semakin rendah hati. Ia tahu betapa mudahnya manusia tersesat dan betapa besar nikmat hidayah yang telah ia terima. Ada banyak momen di mana Umar menunjukkan sisi yang mungkin tidak pernah dibayangkan oleh orang-orang yang mengenalnya di masa lalu. Ia bisa menangis hanya karena mendengar ayat Al-Quran. Ia bisa terdiam lama karena takut akan pertanggungjawaban di akhirat. Ia yang dulu tidak ragu melukai orang lain, kini sangat berhati-hati agar tidak menyakiti siapapun, bahkan dengan kata-kata. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, umat Islam menghadapi masa yang penuh tantangan. Kepemimpinan berpindah dan tanggung jawab semakin besar. Umar tetap menjadi bagian penting dalam setiap keputusan besar. Hingga akhirnya, ia sendiri diangkat menjadi pemimpin. Dan disinilah ujian terbesarnya dimulai. Menjadi pemimpin bukan tentang kekuasaan bagi Umar. Itu adalah beban yang sangat berat. Ia tidak melihat jabatan sebagai kehormatan, tapi sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ia hidup sederhana, jauh dari kemewahan. Padahal jika ia mau, ia bisa hidup dengan sangat nyaman. Tapi itu bukan pilihannya.
Ada kisah-kisah yang menunjukkan betapa besar rasa tanggung jawabnya. Di malam hari, ketika orang-orang tidur, Umar justru keluar berjalan-jalan menyusuri jalanan Madinah. Ia ingin melihat langsung kondisi rakyatnya. Ia tidak ingin hanya mendengar laporan. Ia ingin memastikan sendiri bahwa tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang terzalimi. Suatu malam, ia menemukan seorang ibu yang sedang memasak sesuatu untuk anak-anaknya yang menangis kelaparan. Namun yang dimasak bukanlah makanan, melainkan hanya air dan batu untuk menenangkan mereka agar tertidur. Umar terdiam, hatinya hancur. Ia tidak marah pada ibu itu, tapi pada dirinya sendiri. Ia merasa telah gagal sebagai pemimpin. Tanpa menunda, ia kembali ke Baitul Mal, mengambil sendiri karung berisi gandum dan memikulnya di pundaknya. Ketika seseorang menawarkan untuk membantunya, Umar menolak. Ia berkata bahwa ia sendirilah yang akan memikulnya, karena ia tidak ingin ada orang lain yang memikul dosa yang mungkin akan ia tanggung. Ia membawa makanan itu, memasakkannya sendiri, dan menunggu hingga anak-anak itu kenyang dan tertidur. Itulah Umar. Seseorang yang dulu ditakuti karena kekerasannya, kini ditakuti karena keadilannya. Ia tidak membeda-bedakan, tidak peduli siapa orangnya. Jika ia salah, ia akan ditegur. Jika ia zalim, ia akan dilawan. Bahkan jika itu adalah orang dekatnya sendiri. Bahkan jika itu adalah dirinya sendiri. Umar tidak pernah menempatkan dirinya di atas hukum. Ia justru menempatkan dirinya sebagai orang yang paling bertanggung jawab. Ketegasannya sering membuat orang segan, tapi keadilannya membuat orang mencintainya. Ia bukan pemimpin yang hanya memberi perintah dari jauh. Ia hadir, ia melihat, ia merasakan, dan ia bertindak. Ia memastikan bahwa keadilan bukan hanya konsep, tapi sesuatu yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Namun di balik semua kekuatan itu, Umar tetap manusia. Ia tetap merasa takut. Ia sering berkata bahwa jika ada seekor hewan yang tergelincir di jalan karena jalan yang rusak, ia khawatir itu akan menjadi tanggung jawabnya di hadapan Allah. Kalimat itu mungkin terdengar sederhana, tapi menggambarkan betapa besar rasa tanggung jawab yang ia rasakan. Dan dari semua itu, kita bisa melihat satu hal yang sangat jelas. Perubahan Umar bukanlah perubahan yang setengah-setengah. Ia tidak hanya berubah di permukaan, ia berubah sampai ke dalam hatinya, sampai ke cara berpikirnya, sampai ke cara ia melihat dunia. Dari seseorang yang dulunya menjadi musuh Islam, ia menjadi salah satu penjaga terkuatnya. Dari seseorang yang dulu menyebarkan ketakutan, ia menjadi sumber keadilan. Dari seseorang yang dulu merasa paling benar, ia menjadi seseorang yang selalu merasa perlu memperbaiki diri. Kisah Umar mengajarkan kita bahwa tidak ada manusia yang benar-benar terlalu jauh untuk kembali. Tidak ada masa lalu yang terlalu gelap untuk diperbaiki. Selama seseorang mau membuka hati, mau jujur pada dirinya sendiri, dan mau mencari kebenaran, maka selalu ada jalan. Dan terkadang, orang yang dulunya paling keras menolak, justru menjadi yang paling kuat membela. Itulah Umar bin Khattab. Sebuah nama yang tidak hanya dikenang karena keberaniannya, tapi juga karena keadilannya, ketulusannya, dan perubahan luar biasa dalam hidupnya. Dan mungkin di balik kisah ini, ada satu pertanyaan yang bisa kita renungkan. Jika Umar saja bisa berubah sebesar itu, lalu apa alasan kita untuk tidak berubah menjadi lebih baik?